Ci, jadi kan saya tuh sekarang lagi terpadel-padel lah istilahnya. Nah, sekarang tuh kerasanya lutut sama ini yang kanan kerasa nyeri gitu. Kenapa gitu? Maksudnya karena ini parahnya pas lagi duduk kerasa aja sakit. Nah, itu maksudnya apa gara-gara kurang stretching, apa gara-gara berlebihan atau gimana sih? Jadi gini ya kak, kan berpadel-padel tuh kadang-kadang kan kalian mungkin ngelakuinnya kemun bahasa keren mah kan nyebutnya teh kayak orang teh harus berteknik, sebenarnya jadi gini kan itu kita sebut olahraga sport gitu ya. Banyaklah orang gue yang udah ngomong, jadi kita harus ngebedain yang sport itu kan biasanya sifatnya itu kayak kompetisi. Apa sih, ada teknik, tapi kan tekniknya tuh kayak kita mengejar sesuatu, bukan secara kita melatih sesuatu, beda. Nah kalau si exercise kayak kita angkat beban, pilates, olahraga yang melatih itu tuh dia exercise namanya. Nah kalau si padel itu tuh dia sifatnya sport, jadi dia berkompetisi kan, dia jadi games lah, pertandingan gitu. Jadi kayak kamu games beda, lebih ke adrenalin gitu kan, bukan ke disiplin. Nah kamu itu harus dibarengi dengan yang sesuatu yang melatih. Nah mungkin kan misalnya gini, otot kamu belum sanggup terlalu banyak, isinya kita ngomongin itu overtraining lah ya, jadi otot yang terus-terusan. Sedangkan satu olahraga itu kan biasa ada yang fokus, yang digerak itu otot itu terus. Nah dia lelah, bahasa kita tuh lelah lah dia. Tapi kamu terus-terusan tanpa termaintain kekuatannya, endurance-nya, si otot itu terus nggak dikasih recovery mungkin gitu. Nah akhirnya dia kayak sebenarnya kan si otot kamu tuh sakit itu dia pengen berhenti, pengen stop gitu. Nah itu yang harus di maintenance gitu. Pantes sih Ci, saya juga sampai kan maksudnya kan udah ini kenapa nih lutut nggak biasa kayak gini banget. Akhirnya kan ke fisio kan, dan memang si fisionya tuh ngomong, teh ini mah memang harus ada penguatan karena otot yang sebelah sini dia lemah, tapi digunain terus yang akhirnya ke dia menggunakan otot lain yang nggak perlu ya. Iya itu jadi seperti itu gitu. Nah selain itu juga ya kita perlu dikuatin terus kan gini loh, kan kemampuan itu ada step-stepnya kan. Kalau games itu dia lebih adrenalin lah, terus ada enjoyment gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang orang-orang lupa gitu kan. Sebetulnya kan harus ada stepnya gitu, kuatin dulu ototnya, tekniknya, jadi kesadaran gerak lah. Kalau ya tadi kan udah Pilates udah tahu, jadi kesadaran gerak kita tuh di mana, itu tuh akan memperbaiki si performa kalian juga yang main paddles gitu kan, mau paddles, mau tenis, mau badminton. Jadi yang games itu dia perlu maintenance. Jadi maintenance dulu kekuatannya. Jadi istilahnya kalau sekarang kayak tarisak itu selain lelah, otot yang istilahnya dia kemampuannya cuma segini, kamu harusnya tambahin dulu, baru kamu mau tambah si paddlesnya, si jamnya itu mungkin akan lebih kuat gitu. Terus kan itu kesadaran gerak tuh yang tadi yang orang fisioterapi bilang, kamu ngegerakin yang ini itu kesadaran gerak kamu gitu waktu bergerak. Karena kan kalau games mah di mana-mana cepet ya. Jadi kadang-kadang harus dilatih kesadaran geraknya gitu. Jadi sebenarnya itu tuh kayak bukan apa ya, olahraga yang fun aja ya. Jadi maksudnya nggak memperkuat keluar keringat aja gitu. Iya. Dan ya kita nggak bisa ngomong cuma keluar keringat kan, ada koordinasi, ada jadi ketangkasan ya kan. Kita nggak bisa nyebut oh ini jelek itu enggak. Istilahnya kalau saya ngomong kayak gini tuh lebih baik termaintenance. Kayak misalnya gini, kita ngomong atlet luar negeri gitu ya, kayak siapa sih yang pemain tenis gitu kan, yang Serena Williams gitu kan, misalnya Serena Williams gitu kan, dia pasti melakukan pilates gitu kan. Di luar dia lagi main itu dia pasti nggak mungkin nggak angkat beban, dia nggak mungkin di stretching, dia dilatih secara koordinasinya, secara ketangkasannya itu tuh pasti dia dilatih. Nah kalian tanpa itu main ini berlebihan, nah itu yang membuat injured gitu kamu. Jadi mungkin injured, mungkin kelelahan otot gitu mungkin ya kan. Belum lagi dia nggak ngerti gerak, terus dia ngelakuin terus
Ya itulah sebenarnya penyebabnya itu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau sekarang kayak di maintenance udah akan lebih baik sebenarnya. Ya sih saya juga konservasi kan sebelum tenis, tapi tenis tuh nggak separah ini rasa sakit-sakitnya. Dan dipikir-pikir memang pas tenis tuh kayak misalnya saya tuh kan ada coaching ya, seenggaknya kan nguatin Iya. muscle memory yang mana, terus kayak misalnya ada strength, ada segala macam. Nah, padahal ini tuh memang kayak udah kita fun main aja, bisa sehari berapa sesi. Nah cuman ya itu akhirnya tuh malah berasanya ini ya mungkin karena lupa maintenance itu ya lupa maintenance, terus kan kamu terus-terusan berlebihan. Jadi gini, istilahnya gini loh Pak, kita pakai analoginya kayak misalnya anak SD, kamu suruh kerjain tugas anak kuliahan, kan nggak sanggup. Sama dengan otot kamu, misalnya otot kamu itu misalnya cuma segini mampunya, tapi kamu kerjain dia lebih dari kemampuan dia. Akhirnya kan, yaitu selain kompensasi dia ke otot lain, dia juga lelah. Kalau kamu terusin juga dia akan inflamasi ujungnya gitu. Nah kalau otot udah inflamasi lebih serem lagi kan, kamu juga mungkin tahu ya orang-orang yang kena inflamasi atau kena udah injernya udah misalnya sobek atau apa, itu kan lebih berbahaya lagi. Jadi sebaiknya kalau saran saya apa sih lebih baik di maintenance gitu. Kayak sekarang saya nggak akan ngomong oh pedal tuh enggak lah, semua olahraga dia ada itu pasti ada manfaatnya, cuman kan beda-beda gitu. Kayak si games ini kan ada ketangkasan. Kalau orang-orang yang koordinasinya jelek, kalau menurut saya dia harus main seperti ini gitu, biar dia punya koordinasi refleks itu harus dilatihnya di games gitu. Kalau dia berlatih kan harus terukur kan, dia harus pelan, harus apa, ngasih ketangkasan itu kan dia perlu refleks, perlu apa, harus dilatih juga gitu. Sama kalau maksudnya dari pedal sendiri nih kan itu lebih mempergunakan ya, maksudnya kanannya lebih banyak kanan, nah itu juga mungkin harus itu ya Cia, kirinya jangan lupa gitu. Iya. Nah jadi maksudnya gini kan bukan jadi penasaran dan kayak gini. Oh berarti saya main harus jadi kanan kiri? Ya enggak, kan kita punya punya badan itu kan misalnya kanan, ya udah jelas kan kebanyakannya kanan, tapi kan yang ideal misalnya pakai kiri gitu. Cuman kan si olahraga ini tuh kan saya tadi bilang di awal juga bahwa satu olahraga itu sebenarnya dia punya fokus muscle, jadi biasanya ngegerakin satu itu gitu, nggak akan semua. Makanya yang sport itu dia perlu maintain si exercise, karena exercise itu akan melakukan dua-duanya. Ya kalau misalnya olahraga yang exercise itu tuh akan dilakukan kedua-duanya. Tapi kalau yang games kan nggak mungkin, karena kita kan kayak gini, golf satu bidang, even anggar pun satu bidang, ya. Jadi dia yang games itu biasanya satu, kan dia ketangkasan, bilangnya ketangkasan. Nah, gimana ya jalan kerjaan yang kirinya? Pemanasan yang kiri, atau misalnya cuma lagi pemanasan, ya cuma lagi nepak-nepak bola, kirinya dikerjain, stretching tetap kanan kiri. Jadi si muscle itu dia nggak akan imbalance gitu. Kalau misalnya udah imbalance, nanti kan ujung-ujungnya gara-gara pedal skoliosis atau misalnya jadi kenapa-kenapa juga kan nggak lucu gitu. Jadi tetap si kiri itu harus diaktifkan, tapi bukan lagi pada saat main, misalnya lagi pemanasan atau ambil satu sesi orang main, kamu gerakin yang kirinya gitu. Terus kalau misalnya stretching mungkin ya, kalau kan karena kan kita itu lebih banyak games main terus. Nah stretching yang itu yang enak gimana sih, maksudnya yang bagus gitu? Gini, jadi simple ya buat semua olahraga permainan itu ya, kalau saya sebaiknya sebelum dan sesudah itu melakukan stretching. Nah gini loh, kalau pedals apa, misalnya otot apa yang bergerak lebih banyak, misalnya dari bahu, dari shoulder ke bawah ya, terus hips juga kan, kaki juga. Artinya kan, nah ini seperti kaki itu perlu kekuatan, itu wajib. Jadi kalau sebelum main pedals, kaki kalian udah kuat enggak gitu. Karena yang menopang badan itu kan kaki ya, Taria, bener nggak sih? Kamu biasanya kakinya nggak kuat, tiba-tiba kan dia cepet kan, reaksinya cepet. Nah kalau misalnya sekarang kalau misalnya ada orang yang injur kena knee, kena ankle, nah itu tuh mungkin kaki kalian belum kuat gitu. Sebaiknya kuatin dulu baru kalian main. Nah berarti kan stretching berarti ke kaki, terus tangan itu shoulder yang paling penting. Sama kemarin tuh banyak yang kena di elbow ya. Nah si tenis juga kan banyak ya, makanya ada bahasa elbow tenis gitu.
Nah itu tuh harus di stretching. Nah stretchingnya gimana? Gini loh, ini engsel itu harus kita gerakin nih. Jadi yang gampang ya kamu pegang, ininya tarik. Kalau yang shoulder, dia kan kalau shoulder itu joinnya 360 derajat kan, dia bisa bergerak. Jadi kamu tarik ke segala arah yang bisa si shoulder gerakin. Nah dia bisa, kenapa harus di stretch? Karena secara anatominya ini join ya, itu kan nanclep ke badan kita. Jadi dia ada tempatnya. Kalau kita bisa geraknya cuma ke depan terus, yang ini kaku, kan otot itu ada yang kontraksi, ada yang sebaliknya. Yang ini akan kaku, yang ini nggak jalan gitu. Nah, jadi harus di stretching ke segala arah. Ini bukain, jadi dia udah capek, kayak kita kasih renggangin sedikit deh, biar dia apa sih kan kalau kaku dia apa, kalau kayak ini kayak skru kan terus diputer-puter, dia akan nahan gitu, kayak ngelok gitu bahasa anatominya. Nah, kita harus kasih stretching. Nah, ke segala arah, jadi ke atas, ke samping, ke belakang. Jadi benar-benar 360 derajat. Kalau elbow, dia itu kan cuma bisanya kayak engsel pintu tuh. Nah, jadi ya gerakin gini, tarik ke dalam ininya. Jadi dia si joint itu dia suruh kayak dimobilisasi, kayak dikasih WD-40, jadi kayak di kasih pelumas. Jadi dia bisa bergerak. Nah, wrist juga mungkin karena kan ada beberapa orang yang pedals juga yang latihan ke saya, ini katanya mungkin dia nangkremnya sekuat tenaga gitu, akhirnya dia nahan. Nah itu sering digerakin gitu, jari semua, karena kan kalian megang itu berjam-jam gitu ya, harus ada gitu. Terus badan ya semua lah ya, mungkin kayak apa sih kita nyebutnya inverted V, kalau di yoga itu ada down dog. Nah itu bagus buat semua karena dia kena hipsnya, dia kena si spine-nya, dia kena pahanya, itu stretching yang kena semua gitu. Nah sebelumnya juga misalnya pas waktu kamu latihan kan, apalagi bangun tidur ya guys, please gerakin dulu, jadi mobilisasi dulu, gerak dulu, ininya gerak-gerakin dulu, ini gerak-gerakin dulu, kaki. Bangun tidur itu jadi, misalnya kan ada bangun tidur, ada kan yang langsung dia pedals. Dan bangun tidur ya, kalau misalnya kalian bisa melakukan sebenarnya itu kan bagus, karena waktu kalian tidur itu kan si ototnya itu recovery. Nah dia juga istirahat. Nah mungkin kalau misalnya terlalu capek, dia capek kayak kita kan bangun harus gerak-gerak dulu gitu semua, biar wake gitu semua si ototnya juga. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya dalam sehari itu juga bisa kita padel nih. Terus sebelumnya atau sesudahnya pilates dibarengin, ya nggak masalah ya. Sebenarnya nggak jadi soal kan, karena kan kasih pilates itu kan sebenarnya dia melatih kesadaran kamu bergerak aja kan sebenarnya. Kalau buat saya itu tuh melatih kesadaran bergerak. Jadi kamu ngejaga badan kamu tuh bergerak di tempat yang benar. Malah sebetulnya akan lebih bagus, cuman badan kamu lelah enggak. Jadi kamu harus ingat juga gitu, yang sekarang saya juga pengen bilang ke orang-orang tuh kadang-kadang kan kalau orang kita mah naik gunung terus gitunya, sepeda gitu sampai gila-gilaan. Jadi harus diingat kalau kalian badan kita perlu istirahat, otot juga perlu istirahat, dan badan kita itu kan secara jam biologisnya semua organ itu akan bekerja pada saat optimal itu pada saat kita istirahat, pada saat kita tidur. Ya, nah sama otot juga, dia itu kan mengeluarkan zat apa itu pada saat kita tidur, menyerap sesuatunya itu pada saat kita tidur. Nah kalau kalian kurang tidur, kurang istirahat, rusak badan gitu ya. Let's say kalau sekarang kamu masih usia masih segini, tapi nanti kamu pada saat kan namanya manusia ya, semua juga kan ada perjalanannya gitu. Di satu titik badan kamu sudah tidak menghasilkan ini, nah itu gitu ya. Jadi better, maksudnya yang harus dipikirin itu maintenance ya. Jadi maksudnya ya angkat beban itu, strength atau stretchingnya juga perlu ya. Istirahatnya juga, nutrisinya juga, jangan udah pados berjam-jam makan ngediet katanya, enggak saya mah pengen terus, aduh jangan dong, kasihan badan kita. Jadi kasih nutrisi yang bagus, istirahat yang cukup. Kalau misalnya kamu gini loh kan, kayak atlet juga dia mereka gini kan, kita juga nggak tahu ya, saya dan saya katanya mau jadi atlet kan, kita juga nggak tahu, siapa tahu ya jadi atlet. Tapi kalau istilahnya gini, ngelakuinnya misalnya jor-joran, tapi kamu maintenance dengan jor-joran juga gitu. Jadi maksudnya kamu mau ngelakuin 10 jam,
tapi bener nggak kekuatan badan kamu udah cukup buat 10 jam, makanan kamu udah cukup nggak buat 10 jam, si istirahat kamu cukup nggak butuh, jadi kalau kamu udah sanggup ya mangga gitu kan. Kalau atlet juga dahsyat, tapi kan dia maintenance yang sesuai dengan yang dia akan lakuin gitu loh. Iya sih, memang maksudnya kayak atlet tenis kan yang 5 jam, 6 jam pertandingan, tapi kan Dan dia latihannya juga dahsyat. Dia bisa tuh karena di belakang itunya Iya, dia nggak ceritain. Iya, nggak kita tahunya pas lagi main aja. Iya, kan nutrisinya juga dia kan proteinnya segimana. Jadi memang yang ini kalau kita kadang-kadang, oh iya ya, gara-gara pedal saya kurus, udah gitu dia nggak mau makan biar lebih kurus lagi. Aduh, itu tuh paling bahaya. Atau enggak lah, saya sekarang lagi seneng pedal, saya nggak mau ngelakuin olahraga yang misalnya tadinya dia nge-gym, enggak nge-gym, atau tadinya dia pilates, terus dia nggak pilates, itu tuh malah jadi merusak gitu. Malah merusak kan, kayak misalnya masa otot kalian kan kalau terus-terusan dipakai kayak begitu, makin menyusut sih sebenarnya masa ototnya. Jadi kekuatannya ada, kekuatan betul. Kamu ngelakuin gerakan itu setiap hari, tapi ya cuma satu sisi itu yang kamu gerakan. Misalnya pedal, ya misalnya cuma satu sisi itu, ya itu nanti yang terlatih dan makin kuat. Yang sebelahnya, halo gitu kan, diingat gitu, kasihan badan lah kalau saya sih gitu. Jadi gak ada yang salah ya guys ya. Jadi saya akan ngomongin nyalahin, nanti karena pedal begini, enggak ada olahraga yang salah. Mereka diadain pasti ada manfaatnya. Cuman kitanya yang harus be smart, ya, be smart. Gitu. Ya harus dipikirin itu. Jangan sampai kebalinaan lah. Ya. Maksudnya kan kalau orang kita kan biasanya sampai kalau semua tuh sampai istilahnya nunggu cedera gitu. Terus nanti kalau udah cedera nyalahin, itu tuh mostly kita seperti itu kan, kayak kulturnya tuh sebetulnya nggak ada olahraga yang salah gitu. Cuman kalau kita ngelakuinnya dengan benar, dengan porsi yang benar, itu tuh pasti benar. Sama kayak makan ya kan, benar nggak ada makanan yang salah, enggak lah. Selama kamu makannya cukup sesuai dengan porsi kamu, sesuai kebutuhan kamu, ya itu akan baik-baik saja buat tubuh kita juga gitu. Sama olahraga juga. Jadi bukan padahal nggak boleh ya guys, nanti misunderstanding lagi. Ya. Oke, sip deh kalau gitu. Iya. Thank you ya Tar, sudah banyak bertanya. Banyak sih, tapi biar mengedukasi teman-teman kita Kalau juga udah yang mulai berasa sakit-sakit, ini kayaknya harus dicici nih, harus dibenerin dulu. Karena kan mungkin buat orang-orang yang ya tadi kan kebetulan dulunya pernah pilates, jadi mungkin mengerti, oh saya udah gini harus gini. Tapi kan banyak mungkin di luar sana ya teman-teman yang itu adalah kewajiban saya secara moral mengedukasi teman-teman gitu. Jangan nunggu sampai injury. Jangan nunggu sampai injury. Iya. Jangan sampai cedera baru dicici. Iya. Penting sebelum aja. Iya, karena kan kita juga ngebenerinnya. Terus kamu juga termaintenance, kamu rasain deh kalau kamu udah termaintenance, performa kamu pada saat kamu nge-games ya, pada saat kamu nge-games itu akan totally beda. Percaya sama saya. Yes. Thank you ya for sharing ya. Oke. Bye. Terima kasih. Padahal lagi. Terpadam-padam.